Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertafakuh fid din, berusaha untuk memahami agama kita dengan pemahaman yang mendalam. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tadabbur Al-Qur'an ayat-ayat Ramadan, di mana di pertemuan yang lalu telah kita bahas ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa ya bagi umat Nabi Muhammad SAW, juga berlaku bagi umat-umat sebelum kita. Ya, dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ke ayat 184 dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayyaman ma'dudat. Ramadan hanyalah beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan, maka siapa saja di antara kalian yang sedang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat menjalankannya, ya maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin di setiap hari yang dia tinggalkan, satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Namun ya bagi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu ya dia berpuasa di bulan Ramadan, maka itu lebih baik baginya. Maka itu jauh lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan engkau berpuasa itu jauh lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Ya, Al-Baqarah ayat 184. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya bilangan hari-hari tertentu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa betapa sedikitnya bilangan hari di bulan Ramadan. Ya, sangat sedikit sekali. Bulan Ramadan itu tidak dikatakan ashura, tidak dikatakan berbulan-bulan.
Walaysa sanawat, Ramadan juga tidaklah bertahun-tahun. Walaysa asabi', bahkan Ramadan tidak dikatakan berminggu-minggu. Ya, padahal bisa saja kita mengatakan puasa Ramadan itu beberapa pekan. Tapi Allah nggak mengatakan demikian. Allah mengatakan Ramadan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari. Ya, jadi para ulama mengatakan ini menunjukkan bilangan hari di bulan Ramadan amatlah sedikit. Karena kalau kita cermati, ya, sebagian kita ini banyak yang mengatakan kayaknya kemarin baru hari pertama, sekarang sudah masuk di hari yang ke-15. Kayaknya baru kemarin Ramadan mulai, sekarang sudah masuk 10 hari terakhir. Lihatlah betapa perjalanan waktu begitu cepat, ya, dan begitu sedikitnya bilangan hari di bulan Ramadan. Karenanya jangan sampai kita merasa bahwa Ramadan ini memberatkan kita, karena dia sedikit. Nggak sampai berbulan-bulan, tidak sampai berpekan-pekan, apalagi bertahun-tahun. Ini kabar gembira bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa Ramadan itu hanya beberapa hari tertentu, yakni sedikit sekali Ramadan itu, maka selanjutnya Allah menitik beratkan fikih puasa. Ya, menitik beratkan fikih puasa. Dan di antara fikih puasa adalah hukum puasa bagi orang yang sakit atau bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa saja di antara kalian yang sedang dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, maka wajib baginya mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain, min ayyamin ukhra. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat atau firman Allah taala, "Faman kana minkum maridan," maka barang siapa di antara kalian yang sakit. Di sini para ulama rahimahumullah mengklasifikasikan jenis sakit di mana seseorang itu dianjurkan untuk berbuka. Ya, di antara ahli ilmu yang berbicara masalah ini adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan lil marid halatan. Orang yang sakit itu ada dua kondisinya. Ihdahuma alla yutiqas shauma bihalin fa'alaihi al-iftar wajiban. Kondisi pertama, di mana orang itu memang tidak mampu berpuasa secara mutlak. Ya, secara mutlak dia memang nggak bisa berpuasa. Kalau berpuasa dia pasti akan mati atau menuju ke arah kematian. Fa'alaihil iftar wajiban, maka wajib baginya berbuka. Maksudnya wajib bagi dia tidak berpuasa pada kondisi seperti itu. Ya, ada orang umpamanya punya sakit wal iyadu billah wa nas'alullah as-salamah wal afiyah, kronis. Dia punya sakit kronis. Ya, kata dokter kalau puasa ini mengancam nyawa, maka pada saat itu dia nggak boleh berpuasa. Dan tidak boleh baginya memaksakan dirinya untuk tetap berpuasa. Ya, padahal kalau dia tetap lanjutkan puasa, ini akan mengancam nyawanya. Maka pada saat itu wajib, kata Imam Qurtubi. Dan ini banyak sekali tentu dalilnya. Ya, di antaranya kaidah la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Ya, banyak sekali kaidah-kaidah atau ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang permasalahan tidak bolehnya seseorang membahayakan dirinya meskipun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi yang pertama, kondisi di mana orang memang betul-betul tidak bisa berpuasa sama sekali, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Ats-tsaniyah, kondisi yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, an yaqdira 'ala shaum bi dararin wa masyaqqah. Dia mampu untuk berpuasa tapi disertai dengan kesulitan dan bahaya. Ada potensi bahaya. Tetapi resikonya tidak sebesar kondisi yang pertama tadi. Kalau kondisi pertama tadi memang nggak bisa puasa. Kalau puasa sebentar aja, itu bisa mengancam nyawanya. Kalau ini tidak.
Dia bisa berpuasa, namun tentu akan disertai dengan kesulitan yang sangat besar. Ya, cenderung mengancam nyawa meskipun tidak sebesar resiko kondisi yang pertama. Fahada yustahab lahul fitr. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan baginya berbuka. Tidak wajib, tapi dianjurkan berbuka. Atau dianjurkan tidak berpuasa. Ya. Wala yasumu illa jahil. Dalam kondisi ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, tidak boleh berpuasa kecuali orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang beribadah hanya berdasarkan hawa nafsu. Ini kan bulan Ramadan, ya momentumnya cuman setahun sekali, maka saya nggak mau kehilangan momentum ini. Nggak apa-apa saya sakit, yang penting saya bisa berpuasa di tahun ini. Karena kita nggak tahu bisa ketemu dengan tahun Ramadan yang berikutnya atau enggak. Ini namanya orang beribadah dalam keadaan jahil. Dia membangun ibadahnya di atas kejahilan atau kebodohan. Nah tentu ini yang menjadi permasalahan sebagian awam ketika dia beribadah, ya namun tidak didasari dengan ilmu. Maka ibadah harus didasari dengan ilmu. Ya, kondisi kedua ini menuntut seseorang itu hendaknya dia tidak berpuasa. Ya, jadi ada dua kondisi di mana orang itu sakit, ya, yaitu yang pertama dia sakit dan memang betul-betul nggak mampu berpuasa. Kalau dia berpuasa mengancam nyawanya, maka pada saat itu tidak boleh dia berpuasa bahkan. Jadi bukan lagi dianjurkan, tapi tidak boleh berpuasa. Wajib baginya untuk tidak berpuasa, atau kalau dalam keadaan sedang puasa, maka wajib dia untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Kondisi yang kedua di mana dia masih bisa berpuasa tapi dengan kesulitan yang amat berat, ya, sehingga ini menuntutnya untuk segera berbuka. Ya, wala yasumu illa jahil. Tidak ada yang berpuasa dalam kondisi seperti ini, kata Imam Qurtubi rahimahullah, kecuali dia orang jahil. Dia orang bodoh. Wa qala jumhur minal ulama, ya, jumhur ulama mengatakan idza kana bihi maradun yu'limuhu wa yu'dhih aw yakhafu tazayyudahu sahha lahul fitr. Jumhur ulama mengatakan jika dia sakit dan sakitnya itu membuat dia tersiksa, membuat dia kesakitan, ya, maka kalau dia takut rasa sakitnya bertambah karena dia berpuasa, sah baginya untuk berbuka, boleh baginya untuk berbuka, dan nanti dia ganti di hari yang lain kalau dia mampu. Tapi kalau memang nggak mampu, seperti orang yang memiliki penyakit la yurja bur'uhu, dia punya penyakit permanen, artinya memang mau di hari apapun dia nggak bisa puasa, ya, maka pada saat itu dia menggantinya dengan apa? Fidyah. Dia ganti dengan fidyah. Itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, klasifikasi sakit yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian sebagian ulama itu memutlakkan kata marad, memutlakkan kata sakit. Ya. Karena Allah berfirman, wa in faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang sakit. Ini mutlak. Allah nggak menjelaskan sakit ini menyulitkan dia atau tidak menyulitkan dia, membahayakan dia atau tidak membahayakan dia. Kapan dia merasakan marad atau sakit secara mutlak. Ya, sebagaimana yang dimutlakkan oleh Allah di dalam ayat ini, ya, termasuk kata safar, nanti kita akan bahas tentang safar. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, orang yang sakit secara mutlak menurut sebagian ulama bahkan dibolehkan untuk berbuka. Tapi ini tentu pendapat yang lemah. Ya, sekedar penjelasan, ini pendapat yang lemah. Qala Ibnu Sirin, Al-Imam Ibnu Sirin, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, mata hasal al-insan fi halin yastahiqu biha ismal marad sahal fitr. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, kapan orang itu mendapatkan dirinya terkena sakit dan dia berhak untuk mendapatkan sematan kata fulan sakit, ya, layak baginya disematkan sifat sakit pada dirinya, sahal fitr, maka sah baginya untuk berbuka. Qiyasan alal musafir li'illatis safar. Ini sebagai bentuk kias dengan kepada kata musafir. Ya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar,
Di sini pun Allah memutlakkan kata safar. Allah nggak merinci safarnya jarak jauh, safarnya kemana, dari tempat ke sini atau tempat tertentu. Enggak, Allah nggak merinci hal tersebut. Allah hanya menyebutkan siapa yang pergi safar. Ya, artinya jauhkah, dekatkah, selama sah disematkan kepadanya sifat fulan musafir. Kemana fulan? Fulan lagi safar. Maka berhak baginya membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Nah, begitu juga dalam kasus sakit ini. Kapan disematkan kepada seseorang, fulan kemana? Fulan sakit. Meskipun sakitnya ringan, sakit yang tidak memberatkan, mungkin cuma pusing sedikit, ya, maka dia boleh meninggalkan puasa menurut Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Wa illam tad'u ilal fitr darurah, meskipun secara daruri, ya, secara mendesak, ya, tidak ada hal yang mendesak dirinya untuk berbuka. Karena nggak ada yang membahayakan sebenarnya, cuman terganggu aja puasanya. Ya, sebagaimana ini dinukilkan oleh Tharib bin Tammam al-Utaridi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Muhammad bin Sirin fi Ramadan wa huwa ya'kul. Suatu hari aku pernah masuk ke rumahnya Muhammad bin Sirin yang baru saja tadi mengatakan bahwa orang itu sakit sekecil apapun sah baginya berbuka. Nah, kata Tharif bin Tammam al-Utaridi rahimahullah, aku pernah masuk ke dalam rumahnya Ibnu Sirin di bulan Ramadan dan dia lagi makan. Falamma faragha, lalu ketika dia selesai makan, qal, maka dia pun mengatakan, mungkin Ibnu Sirin melihat Tharif bin Tammam al-Utaridi ini heran, kenapa kok makan siang hari di bulan Ramadan? Kayaknya nggak ada tanda-tanda sakit gitu. Maka kata Imam Ibnu Sirin selesai beliau makan, rahimahullahu ta'ala, innahu waji'at usbu'i hadhihi. Sesungguhnya tadi jari saya sakit. Subhanallah. Jadi cuma gara-gara jari kejepit pintu umpamanya, atau jarinya cantengan, itu sah bagi Imam Ibnu Sirin seseorang itu berbuka puasa. Ya, karena tadi Allah Subhanahu wa taala memutlakkan kata sakit di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kalau kamu sakit berat, kalau kamu sakit yang menyulitkan, kalau kamu sakit yang membahayakan dirimu ketika berpuasa. Enggak. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sakit? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak merinci apakah sakitnya itu berat atau ringan. Tapi ini lagi-lagi kita sampaikan bahwa pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang marjuh. Yang rajih, ya, bahwa orang itu boleh berbuka di dua kondisi. Yang pertama tadi disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, hendaknya dia berbuka, bahkan wajib baginya berbuka ketika puasa mengancam nyawanya, dan itu bukan sekedar dugaan, tapi betul-betul dia dalam keadaan sakit yang sedang kronis, dia wajib untuk berbuka. Kemudian yang kedua, di mana sakitnya itu akan menyulitkan dirinya. Dia bisa berpuasa, ya, tapi sakitnya itu kalau dia sambil berpuasa bisa menyulitkan dirinya, ya, menimpakan masyaqqah, maka dianjurkan baginya untuk berbuka. Atau sebagaimana disebutkan oleh jumhur, bahwa kalau dia puasa dalam keadaan sakit seperti itu, sakitnya bisa bertambah. Ada potensi sakitnya bisa bertambah. Seperti orang yang umpamanya kena penyakit MAH, ya, atau diserang lambungnya, atau dia punya penyakit usus yang dokter menyarankan agar tidak berpuasa. Karena kalau dia berpuasa maka akan tambah parah nanti sakitnya. Nah, yang seperti ini sah baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian Allah mengatakan au ala safarin. Ya, jadi ini dua uzur yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, dia boleh berbuka di antaranya dua uzur ini. Tadi yang pertama sakit dengan kriteria yang sudah kita jelaskan. Lalu yang kedua au ala safarin, dia dalam keadaan safar. Ya, dia dalam keadaan safar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan wa masafatul fitr inda Malik haitsu tuqsarus shalah wa ikhtalafa al-ulama fi qadri dzalik. Adapun jarak safar, kita ingin bicara jarak safar nih. Ya, karena memang pembicaraan tentang jarak safar ini menjadi pembicaraan yang sangat ramai dibincangkan oleh masyarakat, baik
di kalangan awam atau di kalangan penuntut ilmu tentang jarak safar yang dibolehkan kita ini untuk berbuka itu seperti apa, berapa jaraknya, ada jarak atau enggak gitu. Hal-hal seperti ini dibahas oleh para ulama kita. Namun Al-Imam Qurtubi, karena beliau memiliki latar belakang Malikiyah, ya beliau bermadhab Maliki, makanya beliau menukil perkataan Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau mengatakan tadi jarak safar yang dibolehkan seseorang untuk berbuka puasa atau dibolehkan seseorang tidak berpuasa, ya kata Imam Malik, haitsu tuqsarus shalah, yaitu jarak safar, ya, atau safar yang di situ dibolehkan untuk mengqashar salat. Jadi kapan safar itu dibolehkan padanya mengqashar salat, maka demikian juga dibolehkan baginya untuk berbuka. Ya, sebagaimana orang itu dibolehkan untuk mengqashar salat ketika dia menempuh perjalanan tersebut, maka dibolehkan juga baginya untuk berbuka dari puasa Ramadan. Ya, dan dia nanti mengganti di hari yang lain. Waqtalafal ulama fi qadri dzalik. Akan tetapi para ulama itu berbeda pendapat tentang kadar jaraknya. Kalau sifat safarnya di dalam Malikiyah atau di kalangan mayoritas ulama nampaknya nggak ada khilaf bahwa safar yang dibolehkan seseorang untuk berbuka puasa itu sama dengan sifat safarnya orang yang dibolehkan mengqashar salat. Namun ulama berbeda pendapat tentang seperti apa safar yang dibolehkan mengqashar salat itu. Nah, kadarnya ada gak? Nah, di sini terjadi perdebatan yang sangat panjang. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menukilkan puluhan pendapat tentang safar yang dibolehkan seseorang itu mengqashar salat. Karena kalau itu selesai, pembicaraan kita tentang safar yang dibolehkan seseorang berbuka puasa itu juga otomatis akan selesai. Karena ini pembicaraannya itu satu cabang. Ya, pembicaraan satu cabang. Karena perlu bagi kita memahami safar yang dibolehkan orang itu mengqashar salat seperti apa. Ada banyak pendapat ulama, namun saya hanya akan menyebutkan dua pendapat yang paling masyhur. Yang pertama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mazhab Hambali, itu berpendapat bahwa jarak minimal seseorang mengqashar salat adalah 4 burud. Ya, seseorang boleh mengqashar salat dengan jarak 4 burud perjalanannya. 4 burud itu kalau ditimbang dengan timbangan kilometer, ya kira-kira sekitar 83 sampai 89 kilometer, sekitar segitulah. Ya, sekitar 80-an kilo pokoknya. 80 kilo itu seseorang boleh mengqashar salat, dan juga berarti menunjukkan dia boleh untuk berbuka. Nah, ini berdasarkan sebuah riwayat, ya meskipun riwayat ini yang benar mauquf, artinya sanadnya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya mauquf ala Ibni Abbas. Jadi ini hadis dinukilkan atau disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, habrul ummah radhiyallahu taala anhuma. Ya, di dalam riwayat tersebut disebutkan la taqsurus shalah fi aqalli min arba'ati burud. Janganlah kalian mengqashar salat di bawah perjalanan 4 burud. 4 burud itu semana? Tadi 83 sampai 89 kilometer. Ya, artinya di atas itu maka orang itu sah untuk mengqashar salat dan juga berbuka, dan di bawah bilangan 4 burud tadi atau sekitar 83 sampai 89 km maka dia nggak boleh untuk mengqashar salat dan tidak juga dibolehkan baginya berbuka ya di bulan Ramadan. Ini pendapat pertama. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, mereka mayoritas mengatakan jarak safar itu ada. Berapa jaraknya? Sekitar 83 sampai 89 km atau yang biasa disebutkan dengan 4 burud. Berlandaskan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la taqsurus salata fi aqalli min arba'ati burud.
ya tidaklah kalian mengqashar salat atau janganlah kalian mengqashar salat ya kecuali atau janganlah kalian mengqashar salat di bawah ya bilangan 4 burud. Ya, di bawah kadar perjalanan 4 burud atau 89 sampai 83 sampai 89 km. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa safar itu tidak ditentukan oleh jarak tertentu. Safar itu tidak ditentukan oleh jarak tertentu. Sehingga bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya itu dikembalikan kepada urf masyarakat. Maksudnya bagaimana? Kalau masyarakat menganggap bepergian dari kota A ke kota B atau dari kota B ke kota C itu merupakan perjalanan safar, maka dianggap itu safar, baik dekat atau jauh. Ya, baik orang menilainya sekarang itu dekat karena memang aksesnya itu sudah dipermudah, fasilitas transportasi juga semakin berkembang, ini nggak ada urusan. Ya, kapan seorang dianggap safar, pergi dari kota A ke kota B, ya maka dia dianggap sebagai musafir dan boleh baginya untuk berbuka ya di bulan Ramadan, dan juga dibolehkan baginya mengqashar salat. Saya kasih contoh, umpamanya seorang ditanya, kemana si fulan, atau namanya umpamanya Ahmad, kemana si Ahmad? Ahmad safar. Kemana dia safar? Dia pergi ke Bandung. Nah, sah dikatakan safar, nggak ada masalah, karena memang pergi dari Jakarta, dia di Jakarta ya, dari Jakarta ke Bandung disebut safar dari dulu sampai sekarang, sekalipun aksesnya atau fasilitas transportasi semakin berkembang. Mungkin dulu kita harus butuh 6 jam, 7 jam, 8 jam. Hari ini kita cuman menempuh jarak sekitar 4 jam atau 5 jam paling lama kalau terjadi macet atau kepadatan di jalan tol. Tapi kalau lancar bisa ditempuh 4 jam. Tapi apakah batal sifat safar dari Jakarta ke Bandung? Tidak. Ya, tidak batal. Nah, sebaliknya, sejauh apapun jarak, kalau dia dikategorikan oleh masyarakat bukan safar, maka kita nggak bisa mengatakannya safar. Contoh, ada orang bertanya, kemana Pak Ahmad? Oh, Pak Ahmad lagi safar dia. Kemana? Ke Tanah Abang. Nah, ini kan nggak sah dikatakan seperti itu. Ya, sementara rumahnya di Jakarta lagi, atau rumahnya di Bekasi. Ya. Atau seorang mengatakan, di mana tuh Pak Ahmad? Ini Pak Ahmad ini tinggalnya di Bekasi umpamanya. Mohon maaf yang namanya Pak Ahmad, ya, ini sekedar contoh aja. Kemana Pak Ahmad? Pak Ahmad itu lagi safar kemana? Ke Depok. Subhanallah, itu beda kota yang kita tahu, tapi nggak disebut safar. Dari Depok ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bogor, umpamanya Bogor yang perkotaan, maka nggak disebut safar. Jadi ini maksud dengan perjalanan safar atau jarak safar yang mu'tamad, ya, ini dikembalikan kepada urf masyarakat. Dan ingat bahwa ini pendapat yang mu'tamad. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnul Qayyim, dan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengklaim bahwa ini pendapat mayoritas ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Beliau mengatakan, وَهَذَا قَوْلٌ كَثِيرٌ وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf, ulama terdahulu dan ulama kontemporer. وَهُوَ أَصَّحُ الْأَقْوَالِ فِي الدَّلِيلِ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan inilah pendapat yang paling benar menurut beliau tentunya, ya, melihat kepada dalil-dalil yang ada. Nah, apa sih dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwa safar itu tidak ditentukan jaraknya? Sebagaimana tadi ditentukan oleh pendapat yang pertama, yaitu mayoritas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nah, ini dalil-dalil yang mereka bawakan. Yang pertama, itlaqu kalimatis safar wad-darb fil ard fil Quran. Karena kalau kita buka Al-Quran, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan dapatkan Allah itu memutlakkan kata safar. Allah nggak merinci kata safar.
Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa safar itu yang dibolehkan mengqashar salat ini jarak sekian ya, atau safar yang menyulitkan. Kalau nggak sulit ya maka nggak boleh mengqashar ataupun berbuka. Allah juga tidak menjelaskan bahwa safar yang dibolehkan seseorang mengqashar salat atau berbuka puasa adalah safar ya yang sehari semalam, di bawah itu nggak boleh. Allah nggak menjelaskan demikian, dimutlakan kata safar. Walam yuhaddid miqdar ad-darb was-safar ma'a hajatin nas ila dhalik. Dan Allah tidak menetapkan atau menentukan takaran ya, jarak tertentu ya ketika seseorang safar atau berjalan di muka bumi, ad-darbu fil ard ya, padahal manusia semua butuh kepada penjelasan tersebut. Artinya apa? Ketika Allah tidak menjelaskan yang demikian di dalam Al-Qur'anul Karim, berarti pembahasannya menjadi tidak penting. Ya, yang penting apa? Sifat safarnya ada pada seseorang. Tadi makanya dikembalikan kepada urf. Kapan urf memandang itu safar, maka itu dianggap safar. Kalau tidak, maka tidaklah dianggap safar sekalipun jaraknya jauh. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa jarak safar itu tidak ditentukan ya dan dikembalikan kepada urf masyarakat. Dalil yang kedua adalah anna taqdir babuhu tauqif. Menentukan jarak tertentu ya, ini merupakan tauqifi. Enggak boleh berbicara kecuali wahyu. Itu maknanya. Fala yajuzul masir ilaihi bi ra'yin mujarrad. Maka enggak boleh kita ya berjalan di atas hal tersebut, yakni menentukan jarak atau bilangan tertentu untuk menunjukkan bahwa fulan dikatakan musafir, fulan boleh berbuka dan mengqashar salat ya, kecuali dengan wahyu, bukan akal. Ya, ini bukan babnya akal, babnya wahyu. Wa ma warada fi mukhtalaf. Adapun athar ya atau hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang jarak safar, ya ini semuanya diperselisihkan. Imma sahih ghairu sarih atau sarih ghairu sahih. Kemungkinannya cuma dua. Hadis-hadis yang berbicara tentang jarak yang ditentukan oleh Nabi SAW, kemungkinan cuma dua. Yang pertama, hadisnya sahih, namun dia tidak sharih. Hadisnya sahih dari Nabi SAW, artinya sanadnya sahih, bisa diterima. Tetapi makna hadis tersebut tidak sharih. Artinya tidak tegas menunjukkan bahwa Nabi itu mengarahkan kita ya bahwa kalau perjalanan segini dianggap safar, perjalanan segini belum dianggap safar. Ya, maknanya tidak sharih, sekalipun secara sanad dia sahih. Atau sebaliknya, ada hadis yang dari sisi makna dia sharih, tegas, jelas menunjukkan hal tersebut, tetapi dari sisi sanad dia bermasalah. Ya, baik masalahnya secara marfu atau mauquf sebagaimana tadi Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan janganlah kalian mengqashar salat di bawah perjalanan 4 burud. Itu bukan riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW. Menurut para ulama hadis, itu perkataan Ibnu Abbas. Ya, ini maknanya tidak ada hadis marfu satupun yang sahih yang menjelaskan detail tentang masalah ini. Sehingga dikembalikan kepada hukum asalnya. Yaitu kapan dianggap oleh sebuah masyarakat itu safar, maka safar. Dan yang tahu masing-masing urf. Ya, kita nggak pernah tahu nih pergi dari Qasim umpamanya ke Mekah itu safar atau bukan. Dari Madinah ke Mekah ya itu safar atau bukan. Kalau bukan penduduk asli sana. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi dalil kedua yang menunjukkan bahwa safar itu tidaklah ditentukan jarak tetapi dikembalikan kepada urf ya adalah hujjah anna taqdira babuhu tauqif, bahwa menentukan jarak tertentu ya atau menentukan takaran tertentu ini babnya tauqifi ya. Fala yajuzul masir ilahi bi ra'yin mujarrad. Maka nggak boleh cuman akal sendirian yang berbicara masalah itu. Harus disertai dengan wahyu. Adapun wahyu yang berbicara tentang penentuan jarak safar sebagaimana tadi kita sampaikan, ini semuanya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak ada satupun yang sampai pada derajat sahih dan marfu sampai kepada Nabi SAW, dan juga ya dari sisi sanad dia sahih. Dari sisi makna dia sharih, tegas. Taib, kemudian dalil ketiga. Ya, pendapat yang mengatakan jarak safar itu tidak ditentukan
oleh bilangan tertentu, anna tahdid as-safar bimasafatin muayyanatin yastalzimu taklifu an-nas bima'rifati masafati turuq allati yaslukunaha wa fihi masyaqqatun ala kathirin minan nas. Ya, menentukan jarak safar, mengukur gitu ya, jarak safar. Katakanlah tadi kita ambil pendapat pertama yang mengatakan bahwa safar itu sekitar 83 sampai 89 kilo. Taib. Siapa yang mau mengukur perjalanannya? Dulu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang kita bisa mengukur berapa sudah kita berjalan dari kota A ke kota B. Atau dari tempat kita bertolak sampai rest area, berapa kilometer kita udah berjalan. Tapi kebayang nggak dulu bagaimana? Ya, kan ini kan hadis. Ya, ini permasalahan klasik. Ya, nggak mungkin permasalahan klasik diterapkan kepadanya permasalahan kontemporer. Ya, yang kontemporer nggak mungkin bisa dibawa ke klasik. Artinya dulu nggak ada orang ngukur jarak segitu, berjalan gitu. Kalau sekarang enak, subhanallah. Kita lihat di banyak jalan itu sudah ada pelangnya. Ya, Jakarta, umpamanya dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta masih 70 kilo lagi. Sekarang di tol itu ada kilometer sekian. Tapi kebayang nggak dulu di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman para a'immah. Bagaimana mereka menentukan jarak seperti itu? Mengukur jarak perjalanan mereka, itu bukan hal yang mudah di zaman dulu. Karena belum ada, maklumat, pemberitahuan, ini kilometer sekian, ini kilometer sekian. Wa fihi masyaqqatun ala katsirin minan nas. Kalau itu diterapkan, maka akan menyulitkan banyak manusia. Artinya kalau kita mau pergi harus ngukur terus. Ya, berapa perjalanan sudah kita tempuh sampai kita dibolehkan untuk mengqashar salat. Nah, ini maksud saya. Jadi, inilah dalil-dalil para ulama yang menunjukkan bahwa jarak safar itu tidak ditentukan, ya. Karena yang pertama, Allah memutlakkan kata safar di dalam Al-Qur'an, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi SAW tidak ada sampai hadis marfu yang disandarkan kepada beliau yang sahih dan sharih yang berbicara tentang jarak safar. Ya, kemudian penentuan safar atau jarak safar, ya, ini akan menyulitkan manusia, ya, dan memberatkan manusia. Ini paling tidak 3 dalil yang menjadi hujjah. Pendapat kedua yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahwa safar itu tidak ditentukan oleh jarak tertentu sehingga dia dikembalikan kepada urf masyarakat. Yang maksudnya adalah artinya kalau seseorang dianggap oleh masyarakat pergi dari kota A ke kota B dianggap safar, maka dia sah disematkan kepadanya sifat musafir. Tetapi kalau tidak dianggap perjalanan safar oleh masyarakat, maka dia tidak dianggap sebagai musafir. Ya, tetapi tentunya kalau kita kembalikan kepada mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'i, dan Hanabilah, ini yang mu'tamad, ini dipegang. Pendapat yang pertama ini penentuan dengan jarak, yaitu 83 sampai 89 km. Ya, ini yang ditetapkan oleh madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Di negeri kita Syafi'iyah, sehingga nggak ada masalah, nggak usah berdebat dalam masalah ini. Ini masalah khilafiyah yang wajar, masing-masing boleh merujuk kepada salah satu dari 2 pendapat tadi, ya, dan yang hak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di esok hari insyaallah taala, masih tentang pembicaraan faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, dan kita masih berbicara tentang safar karena masih tersisa pembahasan jenis-jenis safar apa yang dibolehkan orang itu boleh mengqashar salat dan boleh berbuka puasa di bulan Ramadan. Apakah seluruh jenis safar? Yani maknanya orang yang safar dari kota A ke kota B dalam rangka berzina, dalam rangka ingin melakukan transaksi yang ilegal, apakah dia juga sah dikatakan sebagai musafir, atau bagaimana pendapat para ulama? Dan mana yang lebih utama ya bagi seorang musafir, apakah dia berbuka atau tetap berpuasa? Hal-hal seperti ini insyaallah taala akan kita ulas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.